Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik budaya positif. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada penyampaian materi, dan yang keempat ada penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Singawadan 1, Bapak Onjo Suharja SPD. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Subriyadi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya. Ya, Pak. Angkatan 10 yang alhamdulillah di hari sebelumnya sudah melaksanakan 2 kali kegiatan pendampingan, pendampingan 1 dan pendampingan 2. Kemudian alhamdulillah hari ini beliau akan melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi atau berbagi, hanya berbagi praktik baik yang sudah diterapkan oleh Pak Subriyadi terkait dengan budaya positif di kelas, lebih luasnya di sekolah dan mungkin di keluarga dan masyarakat. Itu nanti lebih jelas, lebih gamblangnya akan dipaparkan oleh Pak Subriyadi. Tentu saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan sungguh-sungguh dan kita dapat memetik makna dan manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita sebagai umat yang taat kepada ajarannya. Semoga di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya berharap agar Bapak Ibu tetap semangat. Artinya walaupun sesungguhnya ini di jam-jam lelah gitu ya, setelah kita mendidik dan mengajar para peserta didik kita, kemudian di jam-jam ini adalah jam-jam lelah, membutuhkan istirahat. Tetapi saya percaya dan Bapak Ibu tetap semangat, optimis bahwa kita bisa melalui kegiatan ini dengan baik. Dan tentu kita ambil hikmah dan petik manfaat dari kegiatan ini, karena kalau kita sering berkumpul seperti ini, justru motivasi kita akan semakin terangkat, gitu ya. Akan semakin terangkat dibanding kalau kita hanya duduk sendirian, kemudian seringkali mengeluh atas berbagai kesibukan, itu malah akan mengurangi, gitu ya, mengurangi semangat dan motivasi kita. Jadi yakinkan bahwa dengan seringnya kita berdiskusi dengan sesama profesi, gitu ya, dengan teman sejawat, saling berbagi, mungkin kita sebagai penerima saat ini, di lain kesempatan kita harus sebagai pemberi, atau kita yang membagikan kepada orang lain tentang hal-hal yang sudah kita praktekkan dan ternyata itu dampaknya sangat luar biasa, gitu ya, untuk kepentingan pendidikan. Apakah teknik menghadapi situasi yang kredit misalnya di kelas, atau mungkin ada hal-hal positif lain yang baru diterapkan oleh kita saja, gitu. Tapi itu ternyata dampaknya signifikan. Nah, maka itu bisa dibagikan kepada teman-teman kita.
Dan saya sesungguhnya berharap bukan hanya Pak Supriyadi saja yang bisa melakukan ini, karena dia kebetulan guru penggerak gitu ya, CGP atau calon guru penggerak yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Tetapi Bapak Ibu pun yang non CGP bisa melakukan ini, apalagi di kinerja PMM kita itu kan dituntut ya, dituntut untuk melakukan aksi nyata atau kemudian juga berbagai praktik baik yang bisa dituangkan di PMM itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif, dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita tetap diberikan kekuatan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita, dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan di tanah air Indonesia yang kita cintai ini, terlebih untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan terhadap para siswa di SDN Singawada 1. Demikian, terima kasih, dan mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini, tugas desiminasi, yaitu berbagi praktik baik terkait budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, selamat menyimak baik. Kita masih di serial modul pengumuman susunan sekuensi versus referensi. Kali ini fasilitator saya yaitu ada Ibu Rikawati dan pengajar praktik Ibu Teti Nuraini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, supaya kegiatan kita tidak jenuh, lebih baik kita ice breaking dulu, gimana? Boleh. Ya, biar semangat, biar nggak terlalu ngantuk. Saya punya ice breaking, atau barangkali ada dari Bapak Ibu? Ada? Ada yang punya ide ice breaking? Kalau nggak ada, baiklah, saya punya satu ice breaking. Sebenarnya kalau lebih enaknya kita berdiri semua, ya, lebih seru. Gini ya, kalau misalkan saya bilang door, Bapak Ibu cukup bilang door juga. Paham nggak? Kalau bilang door, berarti Bapak Ibu? Dicoba. Door. Door. Nah, kalau bilang bom, berarti seolah-olah ada bom, berarti gimana? Siap? Kalau ada bom berarti Bisa? Itu baru yang kedua ya. Coba yang ke satu. Door. Bom. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga. Kalau saya bilang door, bilangnya gimana? Ada yang benar? Enggak, bukan. Kalau bilang door, gak kena. Bisa nggak? Siap? Ya. Door. Gak kena. Jadi gayanya bebas, mau gak kena, atau misalkan gini terus gak kena gitu ya. Satu kali lagi ya. Ya. Door.
Bom. Bom. Dor. Gimana? Udah lumayan terhibur? Udah. Oke, terima kasih, itu ice breakingnya sedikit ya. Nah, mungkin suatu saat kita bisa terapkan di kelas untuk ke anak-anak kita ya, supaya kita tidak jenuh. Sebenarnya itu hal kecil yang dilakukan, tapi itu berarti sekali, yaitu untuk menghilangkan rasa jenuh, bosan ketika pembelajaran. Sekarang mulai agak serius, kita masuk ke materi. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuannya dulu, yaitu untuk sekarang itu memahami budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kita. Jadi kita ngacunya tetap ke sekolah kita karena ini untuk proses kedepannya. Dan untuk yang kedua yaitu penerapan budaya positif yang akan dilakukan di sekolah kita, apakah sudah berjalan atau belum? Nah, sebelum melanjutkan, itu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, selalu bersikap positif. Yang ketiga, mengikuti kegiatan dengan baik, berkomitmen terhadap setiap kegiatan, bersikap ramah dan sopan. Ini dalam kegiatan hari ini ya fokusnya, bukan ke kegiatan kita di kelas. Barangkali ada tambahan itu boleh. Misalkan ditambahkan, diizinkan untuk makan dan minum, itu silahkan. Itu boleh. Karena kesepakatan di setiap kegiatan, peserta itu berhak menentukan. Tidak boleh merokok, tidak makan. Nah, ya itu betul Pak. Bisa. Tidak merokok dulu untuk sekarang. Kalau setelah ini silakan. Namun tidak dimasukkan tidak apa-apa karena harus disepakati. Iya. Sepakat atau tidak. Iya. Jadi sama, ketika kita akan memulai pembelajaran kepada siswa, seharusnya kita membuat kesepakatan. Dan bahkan kalau menurut saya di awal tahun ajaran itu ketika membuat kesepakatan harusnya melibatkan orang tua. Supaya apa? Tidak terjadi salah paham hal-hal yang dilakukan oleh kita terhadap siswa. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita berpikirnya menolong, tapi belum tentu anggapan siswa ketika disampaikan kepada orang tua itu, orang tua menerima bahwa kita itu menolong. Nah, ini untuk materi yang akan disampaikan terkait budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas. Di sini saya bukan bukan mengajari. Di sini kita berbagi atau sharing ya. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu, silahkan, jangan malu-malu. Kita saling berbagi aja, berbagi praktik baik. Karena ini akan dilakukan sama kita di kelas. Nah, ini untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Untuk intrinsik itu berasal dari dalam diri, dari dalam hati, bukan berdasarkan pengaruh dari luar. Contoh kecilnya gini, misalkan ketika kita mengendarai motor, kita sadar bahwa harus apa? Harus memakai, ketika mengendarai motor harus memakai helm. Itu kita sadar bahwa selain untuk mematuhi peraturan, kita juga sadar bahwa itu sebagai apa? Keselamatan. Nah ini juga sama. Ketika siswa melakukan sesuatu, itu harus berdasarkan dari dalam hati. Jangan karena ada aturan di sekolah harus kayak gini, harus kayak gini. Itu ya terkait motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar, pengaruh dari luar. Misalnya ada aturan-aturan yang diterapkan di kelas, itu silahkan. Nanti masuk ke materi yang benar-benar apa ya, bisa dilakukan atau bahkan sering dilakukan sama kita. Dan nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada santun, jujur, tanggung jawab, belajar sepanjang hayat, peduli. Nah, itu apakah sudah kita terapkan terhadap siswa? Apakah sudah sering kita lakukan ketika pembelajaran di kelas? Walaupun belum, jangan berkecil hati. Termasuk saya juga masih belum benar-benar maksimal mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kita belajar bareng. Nah, alhamdulillah di sekolah kita itu sudah ada pembiasan-pembiasan yang menurut saya itu cukup bagus. Bahkan kita bisa melaksanakan lebih dari 2 dan 3 pembiasaan. Mulai dari pembiasaan ketika masuk itu berbaris, itu melatih apa? Ada yang tahu ketika berbaris di depan? Melatih budaya antri. Iya betul Pak, antri. Melatih budaya antri ya. Nah, terus ada menyanyikan lagu wajib, Indonesia Raya setiap pagi, membaca surat-surat pendek, sholat duha yang dipimpin sama Bu Haji yang alhamdulillah ya semangatnya begitu luar biasa. Bahkan dibandingin saya itu luar biasa banget Bu Haji, mendorong anak-anak untuk melakukan sholat duha dan sholat duhur. Nah ini untuk materi yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Menurut Jan Gosen, dalam bukunya Restructuring School, menyatakan ada 3 perilaku motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menurut Bapak Ibu, siswa itu lebih ke poin yang mana? Lebih sering ke poin yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, ini siswa itu lebih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bahkan
ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ketika kita memberikan tugas, kita meminta bantuan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira itu yang mana? Yang lebih sering untuk seusia anak SD. Jadi kita mengacunya karena kita di SD, kita melihat ke seusianya. Nomor satu ya? Ya. Tuh, kalau untuk nomor satu yaitu siswa itu lebih selalu menghindari hukuman. Untuk sekarang beda lagi. Terus terkadang mungkin kalau misalkan disuruh sama kita itu mengharapkan imbalan. Imbalan itu bukan berarti uang, bisa berupa apresiasi berupa tepuk tangan atau misalkan sorakan dari teman-temannya, wah bagus, nah gitu ya. Tapi ini juga berpengaruh terhadap siswa. Ini bisa saja menjadi siswa itu merasa bisa dibilang merasa bangga dan terus-terusan mau seperti itu. Kalau misalkan tidak ada imbalannya, bahkan tidak mau dilakukan. Nah, ini untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang telah kita lakukan. Nah, jadi untuk poin yang tiga ini itu posisi yang terakhir yang paling bagus, itu tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini bisa dibilang berdasarkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Nah, ini masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gossen ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini bisa kita lihat. Ada tayangan video terkait tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lebih condong kemana? Kita masih di serial modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam beberapa disiplin-disiplin di sekolah. Iya, kamu tahu salah apa? Iya, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa kopinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormati mutiara merah selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah
familiar dengan cerita pemuka tadi? Dalam proses pendidikan sekolah yang kita kenal, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami ini. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang kamu ingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dari hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti maksud kita adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menurunkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menurunkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang ingin dihadapi sebagai berikut. Disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif dari Rina. Ia bisa menjadi ini bukan situasi positif yang mendukung murid beralih disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajar untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimika yang membutuhkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Yayan Gozen mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%. Intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dosa dan akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD, yang lebih mudah melangkah besar dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai karena kesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, pesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan itu juga benar. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau panggilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita lihat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi usia untuk berbuat salah, sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Bu Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah begitu kembali bermakna dan punya relevansi dengan kesalahan Rina? Yayan Gozen mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, murid yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawab. Ibu dan Bapak Guru pernah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman. Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin secara hukum? Lalu, apakah disiplin yang berasal dari kesadaran murid? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu rasa masalah yang mereka. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan sejauh itu lagi. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasi seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru kita
tugas itu bukan hanya belajar, tapi juga menjadi secara menyeluruhnya. Dengan memperlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perbedaan yang seperti apa? Hukuman tidak sesuai dengan diri dan sama seperti hadiah, hukum juga melahirkan. Lalu, bagaimana cara murid menjadi disiplin dan konsep ketaatan jangka panjang? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Ibu dan bapak guru yang hebat, dengan kita mengenali dan memahami konsep hukuman, kita sudah bisa mulai memperhatikan bagaimana proses hukum. Mari kita lihat lagi. Nah, tadi kita lihat terkait hukuman ya. Tadi apa? Siswa itu diberikan hukuman karena tidak memakai topi. Tapi tindakan-tindakan seperti itu seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Terkait nanti ini apa ya, berhubungan dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Kejadian-kejadian yang tadi itu termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama saja tadi yang awal kita munculkan, bahwa di dalam kegiatan ini mau apa saja sih yang dilakukan, apa saja yang diterapkan, dan bahkan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kata Bapak contohnya tadi tidak boleh merokok dulu untuk di kegiatan ini, tapi boleh makan dan minum, itu silahkan. Nah itu terkait ke dalam keyakinan kelas, dan itu ada ketentuan yang harus dilakukan. Seberapa menit? Dina video? Karek setengah jam atau milih lagi? Aturan yang harus dilakukan atau boleh dilakukan terkait keyakinan kelas, yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, itu kata-kata singkat, bisa dibilang seperti itu ya, aturan-aturan. Tapi keyakinan kelas ini tidak boleh kita buat atau tidak boleh udah jadi. Kita harus bertanya kepada siswa, anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang tumbuhan misalkan. Nah, dalam pembelajaran ini ayo kita sepakati, ayo kita buat keyakinan kelas. Mau apa saja sih yang boleh kita lakukan, apa saja sih yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti mereka akan tahu ketika belajar, oh iya, tadi itu dalam keyakinan kelas saya menuliskan bahwa saya itu tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Nah, nanti dia akan ingat sendiri karena keyakinan kelas tersebut dibuat oleh mereka. Terkait keyakinan kelas atau sampai materi yang ini, apakah ada yang mau berbagi atau mau bertanya dari Bapak Ibu? Atau berpendapat? Ada nggak yang mau berbagi? Atau terkait misalkan saya itu di kelas menemukan siswa yang seperti ini misalkan. Atau terkait keyakinan kelas, saya boleh nggak kalau misalkan melakukan ini gitu. Itu silahkan. Apakah udah paham terkait materi yang disampaikan sampai ke keyakinan kelas? Pasti udah ya, karena untuk keyakinan kelas udah diterapkan di masing-masing kelas.
Nah, ini kebetulan kemarin di kelas 4 membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Materi ini dimasukkan karena sangat penting. Ini merupakan, nah ini tidak mengacu terhadap siswa saja, tapi kita karena kita guru sekolah dasar, ada dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh siswa. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu pasti kita memerlukan apa? Makan, minum, tempat tinggal. Itu termasuk bagian dasar manusia ke bertahan hidup. Terus untuk yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau menurut saya, ini tidak tahu setuju atau enggak dengan Bapak Ibu atau sepaham enggak. Kalau menurut saya, rasa kasih sayang dan rasa diterima ini apa ya? Sangat dibutuhkan sekali dan yang diinginkan sekali oleh siswa sekolah dasar. Mereka itu pengennya dimanja-manja, diemong kalau kata bahasa Sundanya ya. Nah, itu yang paling dibutuhkan. Tapi kita jangan lupa, ketika memberikan rasa kasih sayang, mengikuti apa yang mereka mau, kita harus tahu batasan dan mereka juga harus mengerti batasan mereka itu sampai mana. Ada istilah guru harus masuk ke dalam dunia siswa. Siswa juga bisa masuk ke dunia guru, tapi harus tahu tahapannya. Jangan sampai menganggap guru itu sebagai kalau teman boleh ya, tapi ada aturannya. Nanti terkait ke 5 posisi kontrol. Ada teman sebagai pemantau, itu ada ya aturan-aturannya. Yang ketiga yaitu penguasa. Penguasa ini siswa selalu merasa ingin menjadi pemimpin. Kalau untuk SD, dia itu ingin tampil, tapi terkadang apa ya? Malu. Sulit untuk diungkapkan. Dan untuk kebutuhan dasar manusia yang 4 yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini kita lebih ke mengacu kepada siswa harus merdeka. Nah, merdeka itu jangan sampai keluar dari batasan-batasan atau aturan-aturan yang sudah diterapkan di sekolah. Untuk 5 kebutuhan dasar yang kelima yaitu sebenarnya kesenangan, itu bukan kebebasan, kesenangan. Nah, itu juga sangat diharapkan oleh siswa, apalagi terkait ke pembelajaran. Pembelajaran kita yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita wajib atau mengharuskan menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman sehingga mencapai atau memenuhi kebutuhan siswa itu berdasarkan kodratnya. Jadi kita harus tahu batasan siswa dan usia seperti itu. Usia seperti itu tuh harus menerima materi dan perlakuan seperti apa. Jadi jangan memposisikan siswa itu sebagai teman atau sebagai anak buah, itu jangan sampai. Jadi kita jangan mendominasi bahwa anak-anak kalian itu harus gini, kalian harus bisa seperti ini. Itu tidak bisa seperti itu ya. Dan materi selanjutnya yaitu tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda atau dalam pikiran kita
tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi ini merupakan sama kayak tadi ya, bisa dorongan dari dalam. Nah, saya mengambil contoh ketika anak-anak bermain di luar, suatu saat mereka akan ingat, bahkan di tempat ini itu ketika zaman dulu, ketika saya SD, saya itu bermain ini, saya itu menanam ini ketika di sini. Tempat-tempat yang mereka kunjungi itu akan teringat. Nah, itu sama dengan dunia berkualitas. Ini harus kita ciptakan. Kita harus berusaha membuat yang namanya dunia berkualitas dengan siswa. Bahkan kita sebagai seorang guru berarti dengan siswa, sebagai orang tua berarti dengan anak, ya. Dan itu kenapa saya mengambil dua foto yang berbeda ketika menjadi sebagai seorang pendidik dan sebagai bisa dibilang kepala keluarga ya, atau di rumah. Nah, ini sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Ya, sebenarnya bukan di kelas juga. Ini akan berlaku untuk kita di rumah terhadap anak kita. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau bahkan teman, pemantau, manajer untuk anak kita, untuk saudara-saudara kita. Nah, itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Bahkan di tayangan tadi itu ada siswa yang tidak memakai topi di saat upacara. Ya, tadi itu sebagai penghukum kalau nggak salah ya. Terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah jadi cuma mengungkapkan, kamu itu kenapa melakukan seperti ini? Harusnya tidak boleh. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nanti juga akan ada contoh tayangan bahwa kita itu harus berperilaku seperti apa dan tahapan seperti apa saja yang dilakukan. Ini sebagai teman, kita bisa sebagai teman terhadap siswa. Asal jangan benar-benar mengikuti apa yang diinginkan siswa terus-menerus. Ini akan bisa dibilang itu, kata bahasa Sundanya ngalunjak lah. Itu tidak boleh ya. Kita harus tahu bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik, walaupun kita menuntun atau sebagai teladan, harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu kita memperhatikan di kelas, misalkan lagi ujian. Ada anak yang ribut terus, atau bahkan ada anak yang tidak mengerjakan. Kita cuma melihat saja. Misalkan, Andi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Sini maju ke depan. Misalkan, ya Pak, maaf, saya karena gak ada alat tulisnya, misalkan. Ya udah sok, silahkan duduk lagi. Kembali lagi ke tempat, kerjakan tugasnya. Nah, itu bisa sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, ini ketika siswa melakukan kesalahan dengan mengaitkan segitiga restitusi. Jadi itu mengidentifikasi, validasi, dan terakhir dengan memberikan solusi. Solusi itu diungkapkan oleh siswa, bukan oleh kita. Nanti ada contohnya di akhir. 5 posisi ini
Mungkin banyak yang bilang posisi yang paling bagus, posisi yang paling atas itu sebagai manajer. Karena ini yang paling efektif diterapkan. Tapi bukan seperti itu. Kita juga kalau emang solusinya bisa diterapkan sebagai teman, ya berarti itu yang paling tepat. Ketika sudah tidak bisa menerapkan sebagai teman, kita naik sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, pas kemarin itu kita membahas apakah itu yang paling tinggi? Tidak. Manajer itu yang paling tinggi? Tidak. Kalau emang sebagai teman masalah itu sudah selesai, sudah berhasil, ya udah, kita berarti cukup sebagai teman. Ketika tidak berhasil, kita naik lagi. Nah, apakah sebelum bertanya, kalau saya sendiri di sekolah terus terang masih memperlakukan siswa itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, untuk naik ke arah sebagai manajer itu sangat jarang sekali dilakukan. Kalau bagi saya, tidak tahu bagi Bapak Ibu mungkin udah sampai tahap manajer mungkin. Udah ya? Sebenarnya semua juga udah sampai tahap manajer, cuman kita tidak sadar bahwa tahapan itu berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Semuanya pasti udah dilakukan. Nah, ini mohon maaf ada tayangan video lagi. Ada 5 tahapan sebagai penghukum, itu seperti apa? Itu ada contohnya dalam tayangan video ini. Namanya Naren. Ini contohkan bukan sama anak SD ya. Sama anak. Kamu deh, pasti terlambat. Saya piano. Perasaan kamu lagi ini harapan apa sih? Saya dasar pemalas. Nah, Gak boleh. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. nah ini berarti sebagai penghukum, ya. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tuh, ini siswa diberikan hukuman Pergi sana ke lapangan basket. berkeliling lapangan basket. Nah, apa? Ya, ini kejadian seperti ini umum ya, kejadian di sekolah, terjadi di sekolah, di setiap sekolah bahkan, bukan cuma di sekolah kita aja. Ini pembuat rasa bersalah. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren. Gusti Naren. Jadi kamu harus tulis apa ini buku aku? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan buat lo lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu berpuasa. Nah, itu ada kata-kata ibu bisa jantungan, jadi seolah-olah membuat siswa itu merasa gimana ya? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Nah, ini posisi sebagai teman. Hebat kan? Hebat. Aduh. Sudah jam berapa ini, Nak? Ini lemah lembut karena sebagai teman. Habis saya ngomong ke saya, Bu. Nah, tapi melibatkan orang ketiga. Tapi menyalahkan orang ketiga ini. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya nggak pernah galau tadi. Jadi walaupun saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Nah, ini sebagai temannya bikin senang ibu demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Ada kata-kata yang apa ya? Bisa dibilang dorongan juga sih. Ini posisi pemantau atau monitor. Pemantau atau bisa dibilang kita memperhatikan gitulah. Aduh. Aduh yang hebat. Apa peraturannya? Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ini posisi manajer, posisi yang bisa dibilang emang paling baik. Terus pasti. Ya. Tadi depangan. Aduh. Aduh yang keliru. Iya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf, Bu. Saya saya soal. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, ini ada solusi yang harus dicari terhadap siswa. Baik, kalau Naren punya terlalu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira Jadi solusi yang harus dicari itu tidak hanya satu. Siswa itu harus mencari ke solusi yang berikutnya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Bohong, Nara ngomong. Nah, itu terkait 5 posisi kontrol ya. Sekarang restitusi atau segitiga restitusi. Menurut Jan Goosen dalam bukunya yaitu merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi adalah
pendekatan dalam disiplin positif yang membantu murid atau anak memperbaiki kesalahan mereka dan memperkuat karakter mereka. Nah, jadi di samping kita mengingatkan penyesalan, kita juga harus memotivasi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu membantu murid belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua, mengembangkan disiplin positif. Yang ketiga, membangun koneksi yang kuat antara guru, orang tua, dan murid. Nah, makanya tadi saya berpendapat atau saya mempunyai pandangan bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan dicapai misalkan selama 1 tahun aja, ini harus melibatkan orang tua supaya tidak terjadi salah paham. Karena dunia pendidikan ini khususnya di kita ya udah beberapa kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai ke dunia hukum ya pernah terjadi. Mudah-mudahan di kita tidak terjadi dan bahkan tidak terulang lagi. Nah, yang namanya segitiga restitusi ada tahapannya. Dari tayangan tadi juga, untuk yang terakhir posisi manajer ada menstabilkan identitas. Target kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan Andi, kenapa Andi terlambat ke sekolah? Saya itu Bu, ya tadi yang dibilang Naren itu lupa menyetel alarm katanya ya. Nah, itu terkait ke menstabilkan identitas. Jadi rinciannya, kejadiannya, terus validasi tindakan yang salah. Tindakan atau teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita memberikan kesempatan untuk mereka mengungkapkan alasan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Jadi kita jangan sampai langsung jangan sampai langsung mengambil tindakan yang belum tentu itu kejadiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang udah kita buat. Nah, di situ makanya setiap awal pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas supaya mereka juga tahu apa yang sudah dibuat mereka, apa yang sudah disepakati mereka, supaya mereka belajar bertanggung jawab. Nah, kebetulan kemarin terkait tugas saya membuat video segitiga restitusi. Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Iya Pak, tetapi saya tidak menggunakan tugas. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi ini semua ada alasannya. Kira-kira apa alasannya yang bergerak biasa? Saya capek yang dengan lupa, soalnya tadi malam itu sampai jam 12 malam. Sampai jam Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya minta maaf tidur malam pagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan hubungan besok. Bapak apresiasi dengan berbeda. Semoga kedepannya tidak terulang kembali untuk menghasilkan kejadian kembali.
Terima kasih Kak. Nah, ketika kita akan bisa dibilang menindaklanjuti kejadian atau tindakan yang dilakukan siswa yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, kita jangan sampai lupa memberikan kata-kata motivasi di akhir, memberikan apresiasi atau dorongan lah bisa dibilang. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak terulang lagi. Untuk selanjutnya itu materi yang terakhir tadi. Sekarang masuk ke kesimpulan. Budaya positif yaitu bahwa menciptakan lingkungan yang inklusif, menghormati dan memotivasi siswa adalah kunci untuk perkembangan mereka secara holistik. Dengan menerapkan disiplin positif, menginternalisasi nilai-nilai kebajikan, dan menggunakan pendekatan seperti segitiga restitusi, kita dapat membentuk budaya positif di sekolah yang mendukung karakter dan pembelajaran siswa. Nah, sebenarnya itu berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini penerapan-penerapan yang kita lakukan di kelas terhadap siswa. Mungkin untuk materi yang disampaikan dicukupkan untuk hari ini, tapi saya meminta 2 orang untuk merefleksikan terkait kegiatan hari ini. Ada yang mau duluan? Ada? Pak Guru. Pak Guru? Nah, Bu Yun aja dulu. Refleksi kegiatan hari ini, Bu. Waalaikumsalam. Udah. Terima kasih waktunya. Dari penyampaian yang mau disampaikan, tentang budaya positif. Budaya positif itu harus jadi kebiasaan di sekolah kita ya. Iya. Terutama masalah disiplin Positif. Iya, Bu. Harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas maupun secara luas di lingkungan sekolah. Iya. Itu mungkin masalah tentang hukuman, saat mungkin belum ke tahap sampai ke Manajer ya yang paling itu bagus gitu. Apalagi saya kalau ada misalkan pelanggaran dari siswa itu mungkin masih dalam tahap memberi hukuman. Iya, betul sama. Manajer. Teman yang minimumnya. Ya, setidaknya posisi teman. Masih ke tahap memberi hukuman. Mungkin dengan adanya penyampaian dari Pak Upi, mungkin kedepannya bisa diterapkan di kelas, di kelas. Iya. Apalagi untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih ya, betul ya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Uyun. Kita bareng-bareng untuk menerapkan 5 posisi kontrol yang terbaik ya di sekolah kita, di kelas khususnya ya. Kita belajar bareng-bareng. Untuk refleksi 1 orang lagi ya, boleh minta dari Pak Guru. Terima kasih atas waktunya, Pak Upi.
Pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan hari ini, pertama itu bahwa disiplin yang kita terapkan ke anak itu tidak boleh dipaksakan yang boleh. Iya betul. Harus juga dari kesadaran sendiri. Artinya anak mempunyai kesadaran bahwa yang dilakukannya itu salah. Iya. Iya. Kemudian jadi jangan ada paksaan atau memang terpaksa karena takut kepada guru kelasnya atau wali kelasnya. Iya. Ya, dengan tadi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada posisi pemberi hukuman, di Ya. mana anak diberi hukuman tanpa tahu penyebab atau Alasannya. alasan dari kesalahan anak tersebut. Kemudian yang kedua itu ada posisi sebagai pembuat masalah. Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah, iya, membuat rasa bersalah. Artinya anak dibuat rasa bersalah, merasa tidak nyaman akibat disudutkan oleh nada guru yang tinggi yang menyudutkan, sehingga anak merasa tidak percaya diri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi ada posisi sebagai teman, ya. Jadi diposisikan ini mungkin posisi teman sudah mulai baik ya. Iya, sudah mulai baik. Sebagai teman yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang terakhir juga ada sebagai yang kebanyakan orang menurutnya yang terbaik, walaupun ternyata tadi penjelasan Pak Oki bahwa ketika sebagai teman itu sudah cukup, maka mungkin itulah yang terbaik bagi situasional ya. Mungkin itu yang bisa saya pelajari hari ini. Semoga kedepannya saya dapat terapkan di kelas saya khususnya. Semoga juga dapat diterapkan oleh teman-teman seperjuangan, terutama di sekolah kita tercinta saya sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru yang sudah memberikan refleksinya. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sampai di penghujung dari akhir acara, karena materi yang disampaikan sudah habis. Kita tinggal melakukan aksi nyata atau penerapan ya di kelas kita. Ayo kita belajar bareng-bareng melakukan penerapan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi misi sekolah kita ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator penutup ya. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. 1